Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi dan selamat menikmati satu hari baru lagi buat kita. Senin tanggal 18 Oktober tahun 2021. Terpujilah Tuhan kita yang hidup, karena dalam anugerahnya Dia telah memberkati tidur malam kita dan membangunkan kita di hari yang luar biasa ini. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan sepanjang hari ini, marilah kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam menjalani hari ini, yang akan tetap kita ambil dari pembacaan Alkitab 24 hari bersama kitab 2 Samuel. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-17, maka kita akan membaca kitab 2 Samuel pasal 17 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-29. Doaku kesetiaan saudara dalam mengikuti pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini membuat saudara semakin kuat dan bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang pertama dengan judul perikop, Nasihat Ahitofel digagalkan oleh nasihat Husai. Berkatalah Ahitofel kepada Absalom, izinkanlah aku memilih 12.000 orang, maka aku akan bersiap dan mengejar Daud pada malam ini juga. Judul perenungan kita, cara Tuhan menolong kita. Sering kita berpikir bahwa pertolongan Tuhan paling nyata ketika semua berjalan dengan lancar. Tapi tahukah saudara bahwa pengalaman hidup menunjukkan kita biasanya lebih merasakan pertolongan Tuhan justru ketika kita mengalami kesulitan. Pada saat yang demikian itu, kita begitu bergantung pada pertolongan Tuhan, dan karenanya lebih dapat melihat dan menghargai ketika pertolongan tersebut diberikan kepada kita. Sama seperti apa yang telah direncanakan Daud, Husai berpura-pura berpihak kepada Absalom, dan dalam kedaulatan Tuhan, nasihat Ahitofel yang baik tidak diterima. Sesuai rencana, Husai harus mengirimkan kabar kepada Daud lewat kedua anak Imam Zadok dan Abiatar, yaitu Ahimaas dan Yonatan. Rencana tersebut hampir saja gagal karena keduanya ketahuan. Hanya karena kedaulatan Tuhan, mereka selamat dari orang-orangnya Absalom. Mereka pun dapat menyampaikan berita kepada Daud, sehingga Daud dan pasukannya dapat mengambil tindakan dengan cepat dan tepat. Daud luput dari upaya Absalom untuk membinasakannya. Di pihak Absalom, blunder yang dilakukannya dengan menolak nasihat Ahitofel membuat posisi Absalom melemah. Ditinggal oleh Ahitofel yang bunuh diri karena merasa gagal. Absalom tidak lagi mendapatkan nasihat yang kualitasnya seolah dari Tuhan sendiri. Kekalahan Absalom hanya tinggal menunggu waktu saja. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, pertolongan Tuhan ternyata tidak hanya sampai di sini. Ketika Daud tiba di Mahanaim, ternyata sudah ada sahabat-sahabat lama yang mendukung Daud dan pasukannya dengan berbagai kebutuhan praktis. Pertolongan Tuhan dalam berbagai aspek dalam masa kesulitan Daud ini merupakan pertolongan yang pasti sangat mengharukan bagi Daud. Kita bisa yakin bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan yang kita butuhkan kepada kita jika kita juga bergantung kepadanya. Amin. Sama seperti ketika Daud bergantung penuh kepada Tuhan, ada banyak cara Tuhan yang telah dinyatakan untuk menyelamatkannya. Karena itu, melalui perenungan ini, saya mengajak kita agar marilah kita membuka mata hingga dapat melihat pertolongan Tuhan yang begitu berlimpah dalam hidup kita, terutama ketika kita berada dalam kesulitan. Percayalah bahwa setiap hal yang kita serahkan kepada Tuhan, ada banyak cara Tuhan untuk menolong kita. Hanya saja kita tidak menyadari bahwa hari ini kita ada, itu semua karena pertolongan Tuhan. Kita berpikir bahwa pertolongan Tuhan itu ketika ada perkara-perkara besar yang kita hadapi, lalu kita lolos daripadanya. Kita lupa untuk mensyukuri bahwa keberadaan kita hari ini pun itu semua karena pertolongan Tuhan. Karena itu kita tidak dapat berdalih kalau Tuhan tidak peduli kepada kita. Tiap saat, setiap waktu, pertolongannya pasti nyata dalam hidup setiap orang yang bersandar kepadanya. Kalau Daud ditolong dan dibebaskan oleh Tuhan dari serangan Absalom anaknya sendiri, Tuhan juga akan membebaskan dan menolong kita dari semua siasat iblis yang coba merongrong iman kita, dari semua siasat orang-orang di sekitar kita yang coba melemahkan kehidupan kita, dan dari semua hal yang kita hadapi. Percayalah, Tuhan ada di sana untuk terus menolong dan memberikan kekuatan serta jalan keluar bagi hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita kiranya sepanjang hari ini dan digenapi firman-Nya yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat yang berhasil. Kemanapun kaki kanan, kaki kiri kita melangkah sepanjang hari ini, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Doaku bagi saudara yang masih sakit secara fisik dalam nama Tuhan Yesus, disembuhkanlah engkau. Bagi saudara yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan karena berat masalahmu, percayalah, seperti firman Tuhan hari ini, Tuhan akan menolong engkau. Hanya saja serahkan semuanya kepada Tuhan, dan dengan caranya Dia akan menolong dan memberikan jalan keluar kepada saudara. Dan diberkatilah saudara bersama dengan orang-orang yang saudara kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang saudara cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.